Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Belat, yang saya hormati Waka SMP Negeri 1 Belat, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan TU SMP Negeri 1 Belat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan perpustakaan SMP Negeri 1 Belat ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Tidak lupa juga sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara pertama, yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Belat. Kepada Ibu Irma Sari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh teman kita Ibu Zul Afaleni. Semuanya dalam keadaan sehat. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadirkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan baiklah, seperti yang Bu Leni katakan tadi, ini merupakan tugas topik 1.4 ya. 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 ya. Nah, di sini mengambil tema budaya positif. Budaya positif ini ya urgensi dalam pembentukan karakter anak. Nah, jadi sekolah kita ya, kalau kita lihat karakter ini dalam budaya positif ini masih sangat lemah untuk anak-anak kita. Nah, maka saya sangat mendukung ya dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah ini ya perlu diciptakan dan diwujudkan sehingga budaya positif akan tumbuh dalam diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut bagaimana? Nah, inilah peran kita dari guru, TU, ya, sangat dibutuhkan untuk kegiatan budaya positif ini. Nah, gerakan mereka itu mungkin dimulai dari dalam kelas. Jadi dalam kelas terapkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, melalui diseminasi ini diharapkan banyak guru, khususnya untuk SMP Negeri 1 Belat, tergerak untuk mengimplementasikan budaya positif ini dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam keseharian. Ya, itu yang saya harapkan. Nah, jadi kita terapkanlah budaya positif ini dalam lingkungan SMP Negeri 1 Belat. Nah, mungkin itu saja Bu Leni. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan serius lah, Bapak Ibu. Kita perhatikan poin-poin penting
yang akan kita terapkan nantinya. Itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Irma Sari yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Baiklah Bapak Ibu semuanya, semangat pagi, semangat semuanya. Baiklah Bapak Ibu, maaf saya mengganggu waktunya. Ini kami akan menggunakan lebih kurang saya 1 jam dan nanti Bu Ardianti juga 1 jam. Oke, hari ini saya akan mendiseminasi tentang budaya positif. Saya perkenalkan diri dulu, yaitu saya Zul Alfaleni, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun, yang pengajar praktik yaitu Ibu Putri Puspitasari dan fasilitator Bapak Nanang Garniwa. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini, kita masih berhubungan dengan yang berhubungan dengan yang namanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini yang penting Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti dari budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma atau teori kontrol Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat apa itu makna disiplin. Oke, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan diri memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kita lihat yang pertama itu ada cinta, kasih atau diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan, ada kebebasan. Contohnya di sini ya Bapak Ibu, kita lihat contohnya. Ibu Lia, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah Agus. Satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ini adalah salah satu contoh kasus. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat, agar Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu tadi ya Bapak Ibu, itu tadi 5. Itu menurut kita yang mana? Karena menurut orang pasti berbeda-beda. Bisa jadi Agus itu tidak membawa bekal karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, atau bisa jadi karena dia bosan dengan makanan yang dibawakan orang tuanya setiap hari.
itu nanti kita akan menemukan kasus seperti itu juga di sekolah. Itu adalah contoh kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini teorinya itu tentang motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman apa terjadi apabila saya tidak melakukannya. Eksternal ini berarti berasal dari luar diri kita, bukan berasal dari dalam diri kita. Yang kedua itu motivasi eksternal juga, yaitu untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Ini saya contohkan seperti ini. Kita setiap hari datang ke sekolah karena yang pertama takut dimarah oleh kepala sekolah. Yang kedua, kita datang ke sekolah karena memang menghargai diri kita sendiri, merasa bertanggung jawab. Itu kita bisa lihat, ini apakah perilaku manusia atau perilaku kita termasuk motivasi eksternal atau internal. Yang pertama itu tadi, dengan menghindari kita ketidaknyaman hukuman. Bisa jadi kalau tidak ke sekolah, absen kita akan dialpakan. Itu kan kita tidak nyaman dengan hukuman. Bisa jadi juga karena kita ke sekolah karena biar kita mendapat imbalan dari kepala sekolah. Kalau yang ketiga, itu bagus, itu untuk menghargai diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Kalau ini yang ketiga ini, itu ada pada diri kita dan kita lakukan setiap hari. Selanjutnya Bu, ini yang paling penting. Di sini tentang hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ini yang sering terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Kita sering memberi hukuman kepada anak murid, sering memberikan sanksi dan konsekuensi. Ini kita langsung saya masukkan sebuah kasus. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada suatu saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya dari kasus tersebut, kita lihat pertanyaannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Oke, nanti itu kita akan praktekkan ya Bapak Ibu. Nanti saya minta waktunya juga, kita akan praktekkan tentang segitiga restitusi. Ini kita lihat hukuman dan sanksi atau konsekuensi.
Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek, restitusi korban mendapatkan ganti. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapat ganti. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terakhir, murid atau anak membenci pada peraturan jika hukuman. Jika konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Jika restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita melihat di sini, hukuman itu merupakan sesuatu yang negatif dan konsekuensi netral, dan yang paling bagus itu adalah restitusi positif. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya kita masih memang banyak menggunakan sistem hukuman. Mungkin karena tergantung juga dengan lingkungan masing-masing yang kita rasakan sekarang. Selanjutnya Bu, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Memang, kalau hukuman ini rata-rata pasti kita berupa hukuman fisik. Contohnya bisa jadi kita menyuruh anak menghormati di tiang bendera. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap nyaman, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau di restitusi ini, kita nanti akan bertanya dulu kepada murid, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut? Mengapa, alasannya apa? Kenapa bisa dia melakukan kesalahan tersebut? Kemudian kita akan menanyakan hubungannya dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nilai apa yang dilanggarnya? Kalau dia terlambat berarti nilai disiplin yang dilanggarnya. Kita akan menanyakan seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu bukan kita yang menentukan solusi atau hukumannya, tetapi anak itu sendiri mencari solusi apa yang akan diperbaiki agar tidak membuat kesalahan lagi. Jadi solusi itu akan timbul dari dirinya sendiri. Bukan kita, kamu besok harus ini, seperti ini, tidak. Tetapi anak itu yang bilang sendiri, Bu,
besok saya akan berubah, akan tidur tidak terlalu malam agar bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Jadi akan berubah dengan sendirinya, bukan dengan sebuah paksaan atau kita bilang kalau besok kamu buat lagi, ibu akan hukum lagi kamu seperti apa. Itu kalau menurut di sini tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, oke, sekarang kita mari berlatih, kita menentukan hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas bagi teman yang telah dicoret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama tadi Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu apa namanya? Iya, hukuman. Karena kita memberikan hukuman kepada anak tersebut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa? Ya, ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu ya konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena menggunakan sepatu warna hitam. Tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Jadi dari contoh ini sepertinya kita sudah bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, yang mana restitusi. Kalau hukuman itu sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu, di sini ada bukti fisiknya. Apa yang harus kita lakukan kepada anak tersebut. Kalau konsekuensi di sini adalah membersihkan coretan. Apa yang telah dibuat kita minta membersihkan kembali. Tetapi bukan kita menghukum dengan cara fisik. Itu perbedaan Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Bisa mengerti ya? Oke, kita lanjut. Ini menurut saya ini yang agak penting dalam kegiatan guru pembelajaran. Ada yang namanya restitusi posisi kontrol. Itu ada penghukum. Itu jika kita sebagai apa posisi kontrol guru. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Yang kedua kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Oke, ini kita lihat di sini ada rubriknya. Identitas gagal, berhasil, dan berhasil sukses. Penghukum itu menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyindir dan menyakiti.
Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Itu kalau posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer itu kita mengajukan pertanyaan kepada murid tersebut yang membuat salah. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Di pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengingatkannya. Ibu stres. Kalau di teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Ingat tidak, Bapak pernah bantu. Bla bla bla. Pemantau, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau kita lihat, kita bagusnya sebagai seorang guru berada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, kita bagusnya boleh sebagai teman, boleh juga sebagai manajer. Tetapi dari 5 posisi ini, yang paling bagus itu kita sebagai manajer. Kita ini manajer sebagai penengah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita penghukum, kita tidak mendengar alasan anak itu seperti apa. Kita langsung memberi hukuman tanpa menanyakan alasan apa. Kalau pembuat merasa bersalah, kita bisa jadi mengeluarkan kata-kata, ibu kecewa, bapak kecewa dengan apa yang telah kamu lakukan. Kalau teman itu seolah-olah kita bisa menjadi sebagai teman oleh siswa tersebut. Pemantau juga, dan paling bagusnya itu kita guru harus sebagai manajer. Manajer itu adalah kita menengahi permasalahan tersebut. Kalau dulu sebelumnya, saya juga dulu sebelumnya sering menjadi seorang penghukum. Tapi setelah mempelajari materi ini, baru saya lebih tahu lagi, oh ternyata seorang guru itu bagusnya kita jangan menjadi penghukum secara terus-menerus. Kita harus menjadi sebagai teman atau sebagai manajer, agar anak tersebut tidak merasa dirinya itu dihantui dengan rasa kesalahan terus, Bapak Ibu. Selanjutnya itu, boleh Bu Tri lanjutkan aja. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita lihat Bapak Ibu, terdapat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering terjadi ya. Setiap Senin pagi itu pasti ada 1 atau 2, 3 orang yang tidak memakai atribut saat upacara. Mari kita lihat di sini kita sebagai apa? Kasusnya itu tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita akan melakukan hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kepada kamu, kamu selalu mengecewakan bapak dan ibu. Pasti pernah ya merasakan semua ini ya. Selanjutnya, kalau sebagai teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa.
lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini juga seperti ini bagus kita lakukan. Kita mengingatkan kepada anak murid kita tersebut. Selanjutnya, kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan yang sampai diulang kembali. Dan yang terakhir ini, kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi bagus tidak Bapak Ibu kalau kita sebagai manajer. Ya, kita ini kalau sebagai manajer, kita bertanya dulu kepada anak tersebut, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Pasti dia menjawab, saya tidak memakai atribut secara lengkap. Kita suruh dia juga mencari solusi. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Pasti dia menjawab, baiklah Bu. Mungkin dia menjawab, besok saya akan membeli atribut dasi atau apa di koperasi sekolah. Atau saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Seperti itu. Itu posisi kita sebagai manajer. Berbeda tidak Bapak Ibu? Penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Berbeda ya. Kalau penghukum kita tidak mau mendengar lagi alasannya, langsung kita suruh berdiri di tiang bendera. Jadi ini 5 posisi kontrol. Oke, kita lihat video sebentar Bapak Ibu. Ya, kita tes aja. Ini ada yang namanya keyakinan kelas. Ini kita selalu membuat keyakinan kelas ini di awal semester ya Bapak Ibu ya. Di awal semester ini kita akan melaksanakan keyakinan kelas dengan siswa-siswi kita di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Ulang lagi materi yang tadi, keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Ini adalah keyakinan kelas itu, saya rasa semuanya kita sudah buat ya. Kita akan membuat keyakinan kelas itu contohnya. Yang pertama itu, kita membuat keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat ke dalam kelas. Setelah itu bisa juga di dalam kelas tidak boleh mengganggu teman. Selanjutnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu teman. Itu keyakinan kelas kita buat, kita diskusi dulu bersama siswa di dalam kelas. Setelah itu kita memberikan kertas kepada siswa tersebut. Biar dia yang menulis apa keyakinan kelas yang mau dan akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan atau 2 semester ke depan. Kemudian setelah kita sepakati bersama,
keyakinan kelas tersebut, kita akan mengubah kata-kata negatif menjadi positif. Setelah itu kita tanyakan di kelas kita semua, apakah mereka sepakat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Jika sudah sepakat, kemudian akan ditempelkan di dinding atau di papan tulis keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah itu, baru keyakinan kelas bisa diterapkan kepada seluruh warga kelas tersebut. Kalau itu saya rasa kita semua sudah mengerti karena sudah kita laksanakan di awal semester. Biasanya kita laksanakan tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, tinggal kita melihat keyakinan kelas mana yang telah dilanggar anak tersebut. Biasanya setiap guru mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Bisa jadi keyakinan kelas saya dengan keyakinan kelas Bu Atika berbeda, karena tergantung mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya, ini yang paling penting menurut saya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan Bapak Ibu untuk kita melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Disinilah kita bertanya dulu kepada anak tersebut, apa kesalahan yang kamu lakukan, nak? Dengan suara yang lemah lembut, membuat anak itu merasa nyaman. Tidak anak itu sampai, kenapa kamu begini? Apa? Tidak usah seperti itu. Kita membuat nyaman dulu anak itu, biar dia bisa menjelaskan mengapa kesalahan dia lakukan. Di validitas tindakan salah itu kita tanyakan alasan. Orang membuat kesalahan pasti punya alasan. Tidak mungkin orang itu tidak punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Nanti dia akan menjelaskan alasannya seperti apa. Kita dengarkan saja, kita sebagai pendengar yang baik. Setelah itu kita menanyakan, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Entah dia melanggar, kita tanya, kamu telah melanggar keyakinan apa, nak? Misalnya keyakinan disiplin, kalau anak itu sering terlambat, berarti keyakinan disiplin yang telah dilanggarnya. Kita tinggal kasih tahu apakah disiplin itu penting, anak. Apakah disiplin itu penting? Kalau tidak, pasti anak itu menjawab, penting, Bu. Setelah itu baru kita bilang, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Selanjutnya, ini contoh kata-kata menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh kata-kata yang akan kita tanyakan Bapak Ibu. Contoh langkah-langkah pertama yang kita tanyakan tentang menstabilkan identitas. Inilah kata-katanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu tadi yang saya katakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini tidak ada kata-kata yang kita menjatuhkan anak tersebut.
Selanjutnya, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di menanyakan keyakinan inilah anak itu menjawab keyakinan kelas apa yang telah dilanggar dan dia mau berubah seperti apa. Ini ada contoh video. Oke, next aja. Ini adalah sebuah kasus yang terjadi di sekolah kita. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja lagi. Oke. Sebelum saya menutup di sini, saya akan memberikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya tentang terserah Bapak Ibu, intinya tentang budaya positif atau tentang keyakinan kelas atau tentang segitiga restitusi. Kami persilakan. Ya, kepada Ibu Atika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Leni, saya sedikit menanyakan apa tantangan Ibu untuk menjalankan segitiga restitusi di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Atika yang telah bertanya apa tantangan ya. Iya. Kalau yang namanya hidup itu Bapak Ibu pasti ada yang namanya tantangan. Setiap kita melakukan sesuatu pasti punya tantangan dan rintangan apa yang harus kita hadapi. Kalau menurut saya penerapan segitiga restitusi ini karena juga saya baru mempelajarinya dan juga saya mungkin baru ingin menerapkan tentang penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama tantangannya bagi saya adalah tergantung lingkungan yang kita rasakan sekarang ini. Terkadang ada lingkungan yang mendukung untuk kita melaksanakan tentang penerapan segitiga restitusi ini. Ada juga lingkungan yang kurang mendukung. Karena kita tahu semuanya peserta didik ini ada yang bisa kita lembutkan suaranya, ada juga yang tidak bisa menerima dengan kelembutan tersebut. Kalau dalam segitiga restitusi ini kita tidak boleh langsung bertanya kasar. Itu harus dengan penuh kelembutan agar anak tersebut tidak merasa dirinya itu sebagai pembersalah seperti itu Bapak Ibu. Tantangannya kalau menurut saya nanti akan mencoba membuat tantangan itu menjadi tidak ada tantangan lagi. Itu mungkin Bu Atika, saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Saya akan mencari tahu dulu nih kenapa kesalahan anak tersebut, apa yang membuat anak tersebut membuat kesalahan seperti itu. Kemudian saya juga akan mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu segitiga restitusi itu. Semoga yang awalnya saya menjadi posisi sebagai penghukum, saya akan berubah menjadi seorang posisi manajer. Itu akan mungkin tidak 100% langsung menjadi seorang manajer, tetapi akan sedikit demi sedikit kita berubah. Dan saya mengajak semua warga sekolah di sini, kita sedikit demi sedikit berubah menjadi dari penghukum menjadi seorang yang manajer.
Dari kita langsung menanyakan menghukum anak, kita lakukan penerapan segitiga restitusi. Saya bukan menggurui, tetapi hanya mengajak. Kalau segitiga restitusi ini memang sangat bagus kita laksanakan Bapak Ibu. Semoga nanti kita lihat hasilnya. Semoga ada perubahan yang sangat signifikan setelah kita menerapkan segitiga restitusi ini. Oke, bagaimana Ibu Atika? Bisa? Oke, selanjutnya kita yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Oke, Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Leni, di mana pertanyaannya itu apa yang harus kita lakukan jika terjadi anak yang sama secara terus-menerus melakukan kesalahan dalam waktu yang berdekatan. Oke, terima kasih Ibu Tri. Tadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan kalau anak itu terus yang membuat salah ya Bu ya? Tak ada bosan-bosannya, anak itu udah setiap hari. Gini ya Bu ya, menurut saya yang namanya kesalahan itu mungkin hampir tiap hari ya Bapak Ibu kita menemukan kasus yang berbeda. Kasus merokok contohnya, kasus cabut, kasus datang terlambat, kasus tidak melengkapi memakai atribut. Itu setiap hari akan kita jumpa kasus-kasus seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kita menjumpai anak yang berbuat itu dia lagi, tetapi mungkin dengan kasus yang berbeda ya Bu. Yang pertama kita lakukan, kalau menurut saya kita melakukan pendekatan secara individual dulu. Kita mendekati anak tersebut, kita bertanya, kenapa bisa anak tersebut melakukan kesalahan yang terus-menerus dia selalu menjadi, setiap hari dia, tapi dengan kasus yang berbeda. Kita sebaiknya melakukan pendekatan yang pertama. Pendekatan itu artinya kita bisa jadi kita berjumpa dengan anak tersebut secara berdua saja, 4 mata antara kita dan anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak merasa langsung kita bertemu dengan ramai-ramai guru di dalam kantor. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan wali kelasnya, misalnya berkolaborasi dengan guru BK. Tetapi sebelumnya kita harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Dan jika diperlukan, kita harus pergi ke rumahnya, berkolaborasi dengan orang tua tersebut. Pasti orang tua tersebut tahu, sedikit banyaknya pasti orang tua akan tahu mengapa anaknya membuat kesalahan itu lagi. Kita tidak bisa langsung menghardik anak tersebut. Kita tidak tahu, bisa jadi di rumah dia berbeda dengan di sekolah. Bisa jadi di rumah dia telah tekanan dengan keluarganya, sehingga di sekolah itulah tempat pelampiasan yang harus dia lakukan. Bisa dimengerti Bu Tri? Intinya kita harus melakukan pendekatan dan kolaborasi di sekolah kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan sendiri. Oke Bapak Ibu, kami persilakan lagi kepada Ibu siapa lagi? Oke, Pak Rizky. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Leni, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana keyakinan kelas itu bisa kita terapkan secara konsisten di kelas? Baik, sekian, terima kasih.
Sebentar ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, tadi Pak Rizky menanyakan bagaimana keyakinan kelas itu bisa konsisten kita terapkan. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu harus kita bisa konsistenkan kepada peserta didik itu dengan cara kita, yang pertama itu tadi Pak Rizky, kita membuat dulu keyakinan kelasnya seperti apa. Setelah itu setiap anak melakukan kesalahan kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah kita terapkan, sehingga keyakinan kelas kita bisa berjalan dan bisa anak itu tersebut selalu mengingat Bapak Ibu, oh aku kalau melakukan kesalahan seperti ini telah melanggar keyakinan kelas disiplin misalnya, keyakinan kelas yang mengganggu teman. Karena mereka yang membuat keyakinan kelas sendiri, pasti mereka juga yang tahu apa keyakinan kelas yang telah dilakukannya, seperti itu. Dan kita bisa juga selalu mengulang-ulang Pak Rizky, selalu memberitahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati itu seperti apa. Takutnya yang namanya manusia suka lupa, termasuk kita juga sebagai guru. Kadang kita bisa lupa nih yang telah keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Oke Bapak Ibu, sebelum menutup kita ice breaking sebentar boleh? Untuk menyemangati diri kita. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau satu lagi lah pertanyaan? Ibu Irma lah satu pertanyaan. Terima kasih Bu Leni. Kalau saya mungkin bukan pertanyaan lah Bu Leni. Iya. Setelah mendengar pemaparan dari Bu Leni dan pertanyaan beberapa dari teman kita, sepertinya ini memang wajib kita terapkan di sekolah kita untuk ya memajukan pendidikan. Karena jika seluruh siswa kita dan kita para guru dan staf tata usaha sudah menerapkan disiplin positif dalam diri kita, insya Allah sekolah ini pasti akan terdepan meskipun kita berada di daerah terpencil seperti yang Yel anak pramuka kita kemarin, terpencil tapi bukan terkucil. Nah, jadi kita tunjukkan. Jadi harapan saya memang mari kita sama-sama menerapkan budaya disiplin positif ini. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Ibu Irmai atas masukan yang diberikan kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar ya, karena kan otot-otot kita mungkin sudah tegang, sudah lebih kurang 1 jam tadi ini saya memaparkan. Ayo kita break ice breaking, kita minta mohon kesediaan untuk kita berdiri semuanya. Ya Pak Rizky, Pak Ip, ayo kita ice breaking sebentar. Ya, ice breakingnya tidak susah Bapak Ibu, senang. Oke, contohnya seperti ini. Kalau saya bilang nanti, kan kita tahu semua lagu Topi Saya Bundar? Tahu? Topi saya bundar, bundar topi saya. Oke, itu sampai habis. Nanti saya akan menyuruh Bapak Ibu diam. Kita melatih konsentrasi. Kalau di pas yang topi, kita tetap bergerak tangan kita, tetapi kita tidak keluarkan topi. Berarti langsung saya bundar, bundar. Ya, jadi kalau kata topi kita harus diam. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti? Kita hanya menggunakan gerakan tangan saja. Tetapi kalau yang lain itu kita keluarkan suara kita sama-sama. Oke. 1, 2. Nampak semua? 1, 2, 3. Udah.
Oke, kita di topi, kita tidak bersuara. Oke ya. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar, saya. Oke, gitu ya Bapak Ibu, itu contoh saja. Oke, sudah kita bisa mulai? Oke, saya di belakang sini ya, biar. Oke, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, 1, 2, 3. Saya. Oke, sama-sama Pak Ibu kita nyanyi. Oke, tadi ada ya saya dengar suara topi itu Bu Artianti. Oke, mungkin Bu Artianti sudah kurang fokus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi hanya melatih konsentrasi kita saja. Itu kita bisa ke anak-anak kita ya Bapak Ibu ya, bisa diganti dengan lagu lain tidak apa-apa. Oke, baiklah Bapak Ibu, tidak terasa waktunya sudah 1 jam kita melaksanakan pemaparan tersebut. Di sini saya langsung penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekali lagi, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi hanya menyampaikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang teladan, guru yang abad 21 dan menjadikan murid-murid kita sebagai murid yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.